Mas Umam, apakah ketika ada partai politik yang mau gabung ke dalam koalisi Prabowo Gibran, itu murni adalah keputusan dari Prabowo, ya pasti berkonsultasi dengan Gibran, atau Iya. juga harus izin partai politik pendukung? Iya, secara teori Ya. memang dalam sistem presidensial semuanya ini adalah hak prerogatif presiden. Tetapi bagaimanapun juga ini sistem presidensial yang diletakkan dalam mekanisme multi-party system. Dan dalam konteks itu maka harus dipetakan dulu ini proses negosiasinya seperti apa. Karena bagaimanapun juga kalau misal ada partai baru masuk ke dalam koalisi pemerintah, maka setidaknya akan ada porsi di dalam kabinet yang harus dibagi secara lebih merata, terdistribusi secara merata. Tantangannya Mbak, kalau misal kemudian kita merujuk pada Undang-Undang Kementerian Negara, praktis hanya ada 34 slot Kementerian Negara, nomenklatur. Nah kalau misal kemudian selama ini pengalaman yang ada, porsi untuk partai itu biasanya 50%, selebihnya adalah dari kalangan profesional. Nah kalau misal 50%, 34 dibagi 2 praktis 17 kursi kementerian. Nah kalau misal kemudian 17 kursi kementerian dibagi kemudian let's say ada 4, kemudian ditambah nanti ada 2 atau 3 partai baru, maka kemudian harus menyesuaikan berapa ini pembagiannya. Nah maka kalau misal kemudian merujuk tadi, di satu sisi memang hak prerogatif presiden, tetapi rasa-rasanya semua itu harus tetap mendapatkan approval dari partai-partai terutama di core coalition, di koalisi 02 yang kemudian selama ini menjadi the backbone dalam memperjuangkan kemenangan bagi presiden dalam konteks ini Pak Prabowo dan wakilnya. Kalau ujung-ujungnya adalah kursi di kabinet, kira-kira mungkin simpelnya begini Mas Umam. Gerindra ini dalam posisi ikhlas atau nggak ikhlas-ikhlas amat sih ada partai mau masuk. Nanti kita minta komentarnya kepada Mas Habibur Rahman, komentar dari Mas Umam dulu. Bang Habib. Ya, tapi secara umum ikhlas atau enggak ikhlas itu dalam konteks politik itu agak absurd ya. Tetapi yang terpenting adalah ada kepentingan yang lebih besar, terutama terkait tadi konteks stabilitas. Stabilitas dalam konteks pemerintahan, jangan sampai misalnya 1 tahun pertama presiden ini yang harusnya punya kekuasaan cukup besar sebagai sistem presidensial, justru dalam tanda kutip dikerjain, dipermalukan pada level parlemen yang justru itu menciptakan instabilitas yang sangat tidak produktif. Oke, nangkap saya. Mas Habib, ikhlas atau nggak ikhlas-ikhlas banget pasti semua jawaban tergantung dari elit partai politik sendiri ya. Tapi kalau memang kepentingannya adalah supaya pemerintahan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran stabil, harusnya jawaban Mas Habib adalah makin banyak gabung makin baik. Begitu Mas Habib, ini seperti apa? Ya, pendekatannya perlu kami sampaikan bahwa kita justru pendekatannya adalah persahabatan, pertemanan, kekeluargaan ya. Jadi nggak ada kata nggak ikhlas, semuanya pasti ikhlas. Dan kalau kita mengikuti rekam jejak Pak Prabowo dalam memimpin dan dalam konteks berbagi tugas, beliau orang yang sangat fair. Setahu saya, sahabat-sahabat kami di koalisi ya, dari berbagai periode, kalau ditanyakan konteks Pak Prabowo berbagi tugas, semuanya satisfied, semuanya puas gitu kan. Bahkan kalau mau lebih ke belakang lagi, sejak beliau ada di militer ya, adalah Pak Prabowo adalah sosok pemersatu yang tidak sungkan ya membantu, saling membantu dengan rekan-rekannya. Jadi ini kan kita bicara soal bangsa. Saya yakin sahabat-sahabat kami di partai-partai koalisi Indonesia Maju sangat ikhlas ya. Jadi kita pendekatan nggak akan mungkin juga akan ada ngerjain gitu kan ya. Ada yang dikerjain atau mengerjain karena memang semangatnya sama ya, semangat besar ya, bukan sekedar menguntungkan orang per orang atau kelompok per kelompok, dan bukan sekedar jangka pendek. Mbak Caca, bukan setahun, 2 tahun atau 5 tahun. Kan sebagaimana disampaikan petinggi-petinggi partai koalisi, arahan kita adalah Indonesia Emas ya 2045. Bagaimana situasi saat ini adalah situasi yang penting bagi kita untuk melompat tinggi ya. Dan itu seperti sudah menjadi kesadaran bersama. Indonesia ini adalah negara besar. Saya nggak munafik, kita nggak munafik juga ketika kita berpolitik, kita berbagi tugas, tentu juga kan berbagi posisi misalnya. Terlalu banyak ya, terlalu besar negara ini bagi kita untuk berbagi tugas ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan bersama-sama sehingga semuanya pasti dapat tugas-tugas yang mulia ya, tugas yang baik untuk kepentingan bangsa, tetapi juga tidak mengabaikan kepentingan rekan-rekan tersebut. Nah tentu ya ini semua sudah menjadi kesadaran, kalau saya lihat ya, kesadaran di koalisi kami. Jadi jalannya saya pikir akan smooth ya,
akan lembut saja ya. Berapa bulan ini kita ada waktu katakanlah transisi, tapi pasti berjalan dengan penuh rileks ya, penuh relaksasi. Sehingga ketika Pak Prabowo dilantik Oktober sudah siap ya, format kebersamaannya seperti apa? Apakah semua ada di pemerintahan, lalu yang berjalan mekanisme check and balance itu adalah antar institusi eksekutif dan legislatif ya. Jadi DPR walaupun misalnya partai pendukung pemerintah tetap punya hak untuk mengkritik kalau semuanya ada di pemerintahan, atau beberapa masih ada di luar pemerintahan, nggak ada masalah juga. Oke. Ya, mungkin aja kita jangan baik. menyempitkan ya horizon kita, pandangan kita Baik. pada praktek-praktek di negara lain. Kita negara besar yang bisa ya membuat sistem tersendiri yang berdasarkan kekhasan negara kita sendiri. Oke, ditahan dulu Mas Habib. Mas Ismail, kalau dengar dari jawaban Mas Habib ini kan tidak ada rasa penolakan untuk partai-partai masuk ke dalam koalisi atau rekonsiliasi besar. Nah, ini sekarang berarti tinggal PKS. Masa PKS mau puasa terus? Kalau orang puasa kan ada buka puasanya. Bolehlah bergabung ke dalam pemerintahan, masa oposisi terus? Baik, saya pikir memang catatan yang disampaikan Mas Habib tentu saja ini menjadi satu hal yang menarik. Tetapi rasanya masih terlalu dini untuk kita mendiskusikan hal ini, Mbak. Karena proses kemudian pemilu ini tentu saja meskipun sudah diumumkan, masih ada mekanisme, dan kami sebagai partai yang baru saja berjuang bersama paslon Anies Muhaimin merasa masih terus berkewajiban untuk mengawal suara kurang lebih 24% itu. Sehingga tentu saja bahwa apa yang kemudian sementara berproses ini kita tunggu sampai MK telah bergulir. Dan begitu pun saya kira hak angket. Hak angket ini juga merupakan salah satu bagian mekanisme yang diatur secara konstitusional, sehingga sejauh ini PKS masih terus berkomitmen, masih terus konsisten untuk membersamai suara rakyat, khususnya 24% yang telah menitipkan amanahnya. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa tentu saja apa yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini, bahwa ketika ingin membangun bangsa, saya setuju dengan Mas Habib tadi bahwa tidak semuanya harus ada di dalam. Sama-sama terhormatnya saya kira ketika kita ada di dalam pemerintahan dan ada di luar pemerintahan. Dan seyogianya memang memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah tidak harus ada di dalam. Tetapi bagian daripada kontrol, bagian daripada check and balance itu menjadi satu mekanisme yang mutlak terhadap proses demokrasi kita. Iya. Dan kalau yang disampaikan Mbak Caca tadi, apakah tidak terlalu lama berpuasa? Ya, kami menikmati proses itu Mbak Caca. Bahkan kami merasa bahwa adanya kami di luar pemerintahan ternyata juga menjadi nikmat tersendiri buat kami. Alhamdulillah di pemilihan kemarin PKS termasuk salah satu partai yang mendapatkan bagian tambahan presentasi dan juga bagian tambahan kursi di legislatif. Sehingga sampai hari ini kita menunggu mekanisme partai yang ada di PKS. Semoga insya Allah apapun keputusan nantinya bisa memuaskan banyak orang, dan tentu saja tujuannya satu, bahwa sama-sama ingin membangun bangsa ke depannya. Oke, sesaat lagi karena tadi sudah diingatkan oleh Mas Ismail Bahtiar bahwa betul ada hak angket, ada gugatan ke MK. Apakah dua faktor ini pun jadi bargaining position dari partai politik untuk masukkan dong saya dalam kabinet, dapat dong jatah menteri, karena ini juga luar biasa ya. Ini peristiwa politik jikalau memang benar-benar akan running pemirsa sesaat lagi.